Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di kajian seperti biasa, mengkaji ilmu fikih, yang dimana kali ini insya Allah saya akan membawakan tentang puasa di bulan Ramadan. Karena sekarang sudah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi kajian Bulughul Maramnya saya pindahkan dulu untuk sementara ke Safinatun Najah. Jadi kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab Safinatun Najah karangan Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Oke, sebelum kita mulai ke kajiannya, kita bacakan dulu kepada pengarang kitab ini Al-Fatihah agar kita mendapatkan berkah dari apa yang kita kaji pada hari ini. Ala hadihini ahlikun nilaitin saliyah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa wajihi khususan ila musannifi hadha kitab li Syekh Nawawi Al-Bantani li Syaikhul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun. Yajibu shaumu Ramadana bi ahadi umuri khamsah. Wajibnya memulai puasa di bulan Ramadan yaitu dengan terpenuhinya salah satu dari 5 perkara. Apa aja? Yang pertama, ahaduha bikamali sya'bana salasina yauman, dengan sempurnanya bulan Sya'ban selama 30 hari. Ini kan sudah Rajab. Sudah Rajab, nanti masuk bulan Sya'ban. Nah, setelah Sya'ban, sempurna bulan Sya'ban 30 hari, barulah kita boleh memulai puasa di bulan Ramadan. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, wasaniha biru'yatil hilal, dengan cara kita melihat hilal. Nah, tadi cara yang pertama menyempurnakan bulan Sya'ban jadi 30 hari. Yang kedua itu melihat hilal. Di mana bisa melihat hilal? Pantai. Ya. Jadi itu cara yang kedua, dengan cara melihat hilal. Kalau misalkan sudah terlihat hilal walaupun belum 30 hari di bulan Sya'ban, maka kita sudah diperbolehkan untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Karena itu ketika terlihat hilal sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasalisuha bisubutihi fi haqqi man lam yarah bi'adali syahadati. Yang ketiga, kalau misalkan orang yang tidak bisa melihat hilal, ya, maka dia boleh menerima informasi dari orang yang telah melihat hilal. Misalkan kita di sini kan nggak bisa lihat hilal, ya, maka kita cari informasi ke orang yang bisa lihat hilal. Misalkan ada teman kita orang pantai bilang, tolong dong liatin hilal. Kalau misalkan hilal sudah terlihat, berarti sudah mulai masuk bulan Ramadan. Nah gitu. Jadi cara yang ketiga itu minta bantuan orang yang bisa melihat hilal kalau kita enggak bisa lihat hilal.
Itu cara yang ketiga. Selanjutnya, cara yang keempat, biikhbari adli riwayatin, dengan mendengarkan berita dari seseorang yang sudah terpercaya. Nah, ini cara yang keempat ini yang sering kita pakai, yaitu nunggu informasi dari MUI. Apa MUI udah bilang belum besok itu bulan puasa? Nah, ini cara yang keempat ini, cara yang paling sering kita pakai, ya. Jadi nunggu berita aja, kita gak lihat hilal, gak usah ngitung bulan Sya'ban selama 30 hari, gak usah lihat hilal, gak usah dengar informasi, gak usah, tunggu berita aja dari MUI. Itu cara yang keempat yang sering kita pakai, itu paling sederhana, ya, paling sederhana, cara yang paling sederhana, paling mudah. Kita tinggal duduk manis aja, tahu-tahu ada berita besok puasa, besok belum puasa dari MUI. Itu cara yang keempat. Kemudian yang kelima, bidun yudkhul Ramadan. Nah, cara yang kelima ini merupakan cara yang terakhir, dengan menyangka kalau ini sudah masuk bulan Ramadan ya pasti nih. Bil ijtihad, dengan ijtihad, fi man ishtabahat yasriru alaihi. Nah, jadi yang kelima ini, kalau misalkan cara yang ke satu tadi menyempurnakan bulan Sya'ban kita nggak bisa, cara yang kedua nggak bisa, cara yang ketiga juga nggak bisa. Cara yang kedua itu tadi apa tadi? Melihat hilal, ya. Jadi kita lihat hilal enggak, ngitung bulan Sya'ban juga enggak, terus nggak ada yang ngasih tahu kita kapan awal puasa, dan udah gitu kita nggak punya TV juga gitu buat lihat informasi kapan puasa itu. Maka kita boleh memiliki prasangka, menyangka bahwa masuk Ramadannya ini, oh ini kayaknya besok nih Ramadan nih, gitu, ngira-ngira, dikira-kira, boleh kayak gitu, asalkan cara yang tadi, yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu gak bisa, maka cara yang kelima ini boleh dilakukan, gitu. Nah, itu cara menentukan kapan kita memulai puasa di bulan Ramadan. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu tentang cara menentukan awal puasa. Kalau gak ada, saya lanjutkan ya. Ya, insya Allah sudah paham ya. Selanjutnya, pasal yang kedua, syurutus sihhati, syarat sahnya berpuasa. Arba'atu asya'a, itu ada 4 syarat sah puasa, ya. Syarat sah puasa itu ada 4. Siapa aja sih orang yang disahkan untuk berpuasa? Ada 4 kriteria. Yang pertama, Islam, orang Islam, ya. Jadi selain orang Islam dia nggak sah untuk puasa. Kalaupun orang-orang kafir dia nyebut-nyebut puasa Ramadan dapat pahala, nggak dapat pahala, karena dia tidak memenuhi syarat untuk melakukan puasa bulan Ramadan. Yang kedua, yaqilun wal aqlu. Yang kedua, orangnya berakal, gitu. Artinya apa? Kalau misalkan orang gila, dia nggak sah untuk berpuasa. Orang sih Islam tapi gila, atau baru-baru ini jadi orang gila, maka dia nggak sah untuk berpuasa. Diterima puasanya? Enggak diterima, karena tidak berakal. Selanjutnya, bersih dari haid dan sejenisnya. Apa sih sejenisnya haid itu? Seperti nifas, wiladah itu melahirkan. Kalau ada perempuan yang haid atau perempuan yang nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, atau perempuan yang melahirkan ketika bulan puasa, maka dia tidak dianjurkan untuk berpuasa karena dia tidak memenuhi syarat sah berpuasa, gitu. Jadi perempuan yang sedang ada halangan seperti perempuan yang sedang haid atau nifas atau melahirkan itu
dianjurkan untuk berpuasa. Selanjutnya wa'lam bikauni waqti, dan dia tuh tahu kapan sih harus memulai puasa ini. Nah, ini sudah dijelaskan di pasal sebelumnya tentang cara menentukan awal puasa itu kayak gimana. Ini menjadi syarat yang terakhir. Jadi kalau misalkan nggak tahu cara menentukan awal puasa, kita nggak tahu nih puasanya kapan ya, maka dia nggak sah puasanya. Mending kalau misalkan ketika puasa pas di bulan Ramadannya. Coba kalau sebelum Ramadan dia udah puasa, nah kan itu nggak dihitung nantinya. Nah, itu syarat sah berpuasa ada 4. Nah, mungkin dari sini, dari syarat sah berpuasa ada yang ditanyakan. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, bukan orang gila gitu ya. Ya. Yang ketiga bersih dari haid, nifas, dan juga melahirkan. Ya. Terus yang keempat tahu kapan dimulainya puasa. Itu. Dilanjut ya. Selanjutnya pasal syurutu wujubihi, syarat diwajibkannya puasa. Nah, tadi syarat sahnya puasa, siapa sih yang boleh puasa? Nah, siapa yang nggak boleh puasa juga? Nah, di sini syarat wajibnya puasa. Diwajibkan bagi siapa aja sih puasa ini? Tadi kan dibolehkan buat siapa aja. Sekarang diwajibkan buat siapa aja? Ada 5 orang, 5 perkara. Yang pertama, diwajibkannya berpuasa itu orang Islam. Orang Islam sah berpuasa, sah, wajib ketika bulan Ramadan. Wat taklifi, dan dia taklif itu mukallaf, orangnya udah balik. Kalau misalkan laki-laki dia itu sudah bermimpi jima atau misalkan usianya sudah 15 tahun. Kalau perempuan sudah haid. Nah, itu sudah diwajibkan untuk berpuasa, taklif namanya. Ya, sudah balik. Kemudian yang selanjutnya itu kuat melakukan puasa. Jadi bagi orang yang nggak kuat untuk melakukan puasa, seperti misalkan orang lanjut usia, nah maka dia nggak wajib untuk berpuasa. Ada kakek-kakek nih, dia nggak kuat kalau nggak makan karena udah lansia, dia nggak wajib untuk berpuasa. Gitu. Gimana kalau sampai zuhur? Sama aja bohong, nggak wajib puasanya juga. Bagi orang yang lanjut usia, karena nggak termasuk, karena dia nggak kuat gitu ya. Selanjutnya wasihhati, dan orang yang sehat. Orang yang sehat, Islam sehat, wajib berpuasa. Kalau Islam nggak sehat, maka dia nggak wajib berpuasa. Kayak misalkan orang lagi kena penyakit, dia kan harus minum obat, makan nggak boleh telat, maka nggak diwajibkan bagi orang itu untuk berpuasa. Gitu. Terus gimana dong cara gantinya? Nanti di pembahasan selanjutnya saya jelasin, di kodok caranya. Dan selanjutnya yang terakhir, orang yang mukim. Ya, yang mukim itu dia orang yang menetap di satu tempat. Ya, tahu kalau misalkan orang yang dalam perjalanan jauh, misalkan kayak Ustadz Iqbal nih ke Bali perjalanan, berarti gak wajib itu Ustadz untuk berpuasa. Gitu. Caranya gimana? Gantinya di kodok nanti di akhir. Soalnya dia nggak mukim. Gitu. Kalau mukim itu orang yang menetap di satu tempat. Gitu. Mau dimanapun, misalkan saya orang Sukabumi, netap di Depok, wajib puasa, wajib. Gitu. Soalnya walaupun saya ibaratkan musafir, bukan asli orang Depok, tapi saya nggak kemana-mana kan. Gitu. Jadi yang maksudnya mukim ini orang yang nggak kemana-mana, bukan orang musafir. Gitu. Kalau misalkan sedang di dalam perjalanan, misalkan nih kayaknya kita, misalnya Ustadz Iqbal mau berangkat ke Bali, berangkatnya itu habis sahur, gitu, kemungkinan nyampe Bali maghrib gitu misalkan. Karena capek di perjalanan, takutnya batal puasa atau takutnya nantinya sakit, nah itu gak diwajibkan untuk berpuasa, karena sedang di perjalanan, orang yang tidak mukim.
Nah, mungkin itu syarat yang diwajibkan berpuasa. Yang pertama ada orang Islam, yang kedua baligh, mukallaf, ya. Yang ketiga ada orang yang kuat melaksanakan puasa, ya. Terus selanjutnya adalah orang yang sehat, yang terakhir orang yang mukim. Ada 5. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Saya pernah ngalami itu bawa keluarga tahu buat ke Padang 3 hari 3 malam, tapi saya putuskan saya kuat gitu puasa. Bagaimana Pak? Ya alhamdulillah sih kuat-kuat saja gitu. Cuma yang ikut saya keluarga pada ya nggak puasa gitu, jadi saya puasa sama ada kakak saya. Gimana? Nah, kalau misalkan ini sebenarnya ini ada rukhsah si keringanan ya. Jadi kalau misalkan orang yang nggak kuat, nah itu boleh diganti. Tapi boleh gak puasa dan diganti di hari yang lain. Sudah bulan Ramadan, udah masuk bulan Syawal, langsung qada puasa, boleh. Tapi kalau misalkan sekedar aku kuat, yakin bisa, boleh. Nggak apa-apa. Asalkan jangan sakit. Tahu-taunya kuat, besoknya sakit, makruh nanti. Kalau lagi mencari nafkah, tapi kerjaannya itu kayak berat-berat dari proyek itu gimana? Kan harus sempat kan? Kerjanya berat. Nah, sebenarnya sih kalau kerja berat, saya jelasin nggak ya? Takutnya jadi alasan sih sebenarnya. Ada ulama di dalam kitab Fathul Mu'in yang membolehkan kalau ada pekerja berat kayak supir, tukang, dia boleh puasa dan melanjutkan puasanya tanpa batal. Kalau sekiranya kalau dia gak minum dia bakal mati, dia gak minum dia bakal pingsan. Minum aja biar kuat, boleh. Tetapi saya dulu dapat amanat dari guru saya, awas jangan diceritain ke tukang, jangan diceritain ke supir, nanti jadi alasan katanya. Jadi harus pikir, katanya boleh minum, katanya boleh minum. Jadi nggak, walaupun boleh gitu kan, ada kriterianya. Jadi kalau misalkan sekiranya masih kuat nih, jangan. Tapi kalau udah benar-benar gak kuat, boleh. Ya, kan banyak kan kalau saya juga dulu saya punya pengalaman kerja di proyek. Kebetulan bulan puasa juga. Waktu zuhur tuh pada makan, emang nggak puasa, capek katanya. Alasannya gitu kan, katanya orang yang nggak kuat boleh buka puasa. Yang nggak gini juga, maksudnya orang nggak kuat ini kakek-kakek gitu, yang udah lansia atau orang yang sakit dia nggak kuat. Kalau pekerja keras sih puasa ya tetap puasa gitu. Itu. Nah, iya catatannya yang tadi itu, yang proyek tadi boleh membatalkan puasanya, minum misalkan, ya, dilanjutkan lagi puasanya. Tapi gak sempurna. Disempurnakan puasanya, ada puasa qada nanti. Jadi tetap diqada iya gitu. Cuman tidak membayar fidyah. Nanti ada fidyah, ya. Yang membayar fidyah itu kalau misalkan nanti sih di penjelasan selanjutnya ada, kalau orang yang berzina gitu membayar fidyah. Tapi kalau misalkan kayak gitu nggak membayar fidyah, tapi qada aja. Ya qada tetap qada gitu. Puasa dilanjut ya tetap lanjut gitu. Nah, bayar fidyah itu beras 0,75 liter. Ya, seliter kurang berarti kalau gitu. Mau dibuletin jadi seliter ya gak apa-apa itu mah. Itu setiap satu puasa Setiap satu kali puasa batnya, setiap puasanya, setiap orang yang merusak puasa. Yang merusak puasa ini gini, yang membatalkan dengan disengaja. Kalau misalnya itu kan buat berzina kan ya. Kalau misalnya udah bersuami istri, Ya berhubungan suami istri di tengah-tengah bolong puasa yang nggak boleh juga. Itu sama aja membatalkan dengan disengaja gitu. Nanti di bab di pasal selanjutnya ada pembahasannya. bayar fidyah sama aja ya. Ya, ada tentang fidyah nanti di pasal selanjutnya.
Ada pertanyaan lagi? Nah, kemudian pasal selanjutnya arkanu salah satu asya'a. Rukun-rukunnya puasa Ramadan itu ada 3 perkara. Yang pertama, niyatul lailan likulli yaumin fil fardi. Yang pertama adalah rukun-rukun puasa itu niat di bulan puasa, niat puasa di malam hari. Kapan dilakukannya niat puasa? Itu dari mulai selesai azan maghrib juga udah boleh sebenarnya. Iya, soalnya hitungan kalender Islam itu udah maghrib itu udah hari besok, gitu. Maghrib itu udah besok sebenarnya. Nah, jadi dimulainya dari habis maghrib juga boleh. Batasnya kapan? Batasnya sampai azan subuh. Lewat dari azan subuh belum niat puasa, gak sah puasanya. Itu kalau puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah gimana? Lupa niat, gak apa-apa. Tapi kalau Ramadan itu wajib niatnya itu ketika malam hari. Makanya biasanya suka niat bareng-bareng ketika sudah taraweh ya, salat taraweh. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana di sanati lillahi ta'ala. Udah niat, nanti sahur niat lagi, gak usah. Kalau mau sahur niat lagi gimana? Gak apa-apa. Itu takutnya ini biar taraweh ini biar takut ngejaga ada yang lupa gitu. Makanya niatnya bareng-bareng nih gitu. Takutnya nanti waktu sahur lupa niat, nah dan gak sah puasanya. Harus diqodho, wajib. Puasanya iya, qodhonya iya, gara-gara lupa niat doang. Itu rukun yang pertama, niat di waktu malam. Kalau misalkan ada yang bilang ini, saya nggak bisa niatnya, nggak hafal, kepanjangan, gitu. Gimana caranya pakai bahasa Indonesia? Boleh, boleh. Yang paling gampang gimana? Niat saya puasa besok, udah sah. Boleh niatnya kalau nggak hafal. Kalau yang sempurna, yang afdal, nawaitu shauma ghadin, yang itu sempurna, bagus banget. Tapi kalau benar-benar nggak hafal, gitu. Sampai dulu pernah kejadian ada nenek-nenek di Cirebon. Waktu itu guru saya pernah cerita, dia 1 hari nggak puasa. Alasannya kenapa? Karena semalam nggak ikut taraweh, nggak ikut baca niat. Nanya ke guru saya kan, sama beliau dijawab, ibu kenapa nggak puasa? Iya, semalam itu saya nggak ikut taraweh, jadi nggak ikut puasa. Loh, apa hubungannya taraweh sama puasa? Katanya sama gak puasa. Ya kata dia bukan karena tarawehnya, tapi biasanya udah taraweh itu niat, saya gak hafal niatnya, jadi saya gak puasa, kata dia. Makanya dikasih tahu boleh niat saya puasa besok lillahi ta'ala, udah sah puasanya. Niat yang paling gampang, niat di waktu malam. Jadi batasannya awal mula niat itu ketika sudah maghrib dan sampai subuh, ya. Kalau imsak masih boleh niat, boleh. Imsak ya. Kemudian selanjutnya watarku muftirin, meninggalkan segala sesuatu hal yang dapat membatalkan puasa. Misalkan ketika puasa kerja keras nih, tukang misalkan atau supir. Nah, itu karena kayaknya kalau kerja bakal membatalkan puasa nih. Nah, mending nggak kerja aja, gak apa-apa. Tapi kalau misalkan darurat banget, kalau gak kerja gak dapat duit, kalau gak dapat duit gak bisa makan, kalau gak bisa makan kasihan keluarga, terpaksa dari kerja, itu gak apa-apa juga. Cuman tadi syaratnya yang tadi sudah saya ceritakan, kalau misalkan kuat boleh, kalau gak kuat buka di tengah-tengah dan diqodho di kemudian hari, di bulan Syawalnya. Itu syarat yang rukun yang kedua. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Iya, gimana? Tadi di rukun puasa nomor 2 ya, niat ya kan? Niat. Niat ya. Bukan. Berarti berapa niat? Yang kedua itu
meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Pertama niat berarti. Ya niat. Ini kita langsung 1 bulan, pokoknya pas udah masuk Ramadan nih, sengaja saya puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ya kalinya kan kadang kan kebablasan, nggak sahur lagi gitu kan, atau mungkin pas pulang kerja mungkin sahur lagi. oh nyambung jadi nggak sahur. Jadi bablas gitu kan, udah 1 bulan lah puasanya karena Allah gitu kan. Iya, kan puasa Ramadan 1 bulan gitu. Kalau niat puasanya 1 bulan, berarti dalam 1 bulan itu nggak boleh batal sekalipun. Iya. Kalau satu hari aja batal, maka niatnya diulang lagi dari awal. Lagi. Jadi bukan niat ya Ustaz. Kayak misalnya kita niat 1 bulan berarti ya udah 1 bulan boleh batal. Ya, cuman kurang afdol aja kalau niatnya nggak per hari. Kayak ketahuan orang malasnya. Nah ini saya bertanya, kita udah niat untuk sholat isya ya kan, sholat isya udah niat untuk berpuasa kan biasanya kayak gitu ya. Nah kita sahur, kita niat kembali ya kan, tidur lah, karena bisa langsung tidur ya kan. Nah terus tiba-tiba dimimpi nih kembali ke air mani yang Ustaz cerita ya. Nah dia mimpi nih. Mandi. Nah, mani lah. Ya, Mimpi kan keluar air mani ya kan. Mau sedikit mau banyak kan dia keluar. Nah itu membatalkan apa enggak? hal yang dapat membatalkan puasa itu diantaranya keluar mani dengan disengaja. Sengaja ya. Puasa itu gak boleh tidur harusnya. Emang sih ada hadis naumu shaimi ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Iya itu hadis, tapi hadisnya hadis lemah. Gitu. Tujuannya ada hadis ini biar apa sih? Ya biar orang nggak melakukan hal yang dapat membatalkan puasa, gitu. Dan tidur yang dimaksud ini bukan tidurnya dari pagi tidur bangun zuhur, dari zuhur tidur bangun asar, dari asar tidur bangun azan maghrib. Iya. Soalnya nyaman itu Ustaz. Ya itu emang nyaman. Cuman nggak boleh, nanti pahala puasanya berkurang. Itu. Emang sih tidur pahala ya, kalau tidurnya tidur sebelum zuhur atau sesudah zuhur, qailullah, cuma tidurnya beberapa menit, boleh-boleh aja, jadi pahala malah, sunnah malah. Tapi kalau tidurnya ya dari subuh bangun zuhur, dari zuhur bangun asar, bangun cuma salat doang, nah itu pahala puasanya berkurang. Ya makruh namanya, kebanyakan tidur. Gitu. Jadi tadi ya kembali ke pertanyaan, kalau misalkan keluar mani dengan tidak disengaja, tidak membatalkan puasa, tidak wajib qada puasa, tetapi wajib mandi. Mandi wajib. Itu. Ada lagi? Cukup. Oke. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah mengkaji pasal tentang puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan bisa diamalkan oleh kita semua nanti ketika bulan Ramadan tiba. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.